Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 3 Jun 2026 Rabu. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami mengundang pimpinan Roh Kudus-Mu sekali lagi agar kami dapat memahami apa yang firman-Mu coba sampaikan kepada kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, kesehatan pada abad ke-19. Zaman lalu yang indah adalah mengerikan. Bagian pertama. Ayat inti. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Yeremia pasal 8 ayat 22. C.P. Snow pernah menulis bahwa tiada siapa yang waras akan memilih untuk dilahirkan pada zaman silam, melainkan dia pasti akan dilahirkan dalam keluarga yang berada, menikmati kesehatan yang sangat baik, dan mampu menerima dengan tabah kematian sebagian besar anak-anaknya. Secara terus terang, zaman dahulu yang dianggap indah sebenarnya tidaklah seindah yang dibayangkan oleh kenangan nostalgia. Jangka hayat Purata ketika lahir ialah 32 tahun pada tahun 1800, meningkat kepada 41 tahun menjelang 1850, 50 tahun menjelang 1900, dan 67 tahun menjelang 1950. Kini, jangka hayat wanita di Amerika Syarikat adalah sekitar 80 tahun, walaupun sedikit lebih rendah bagi lelaki. Mengapa perubahan ini berlaku? Anda mungkin tertanya-tanya. Jawabannya agak mudah. Amalan kesehatan yang lebih baik, sistem menjaga kesehatan asas yang meningkat, dan penjagaan perubatan yang lebih baik. Tabiat kesehatan kebanyakan orang pada awal abad ke-19 jauh daripada memuaskan. Bukan sahaja golongan berada makan dalam kuantiti yang banyak dengan cepat, tetapi kebanyakan makanan mereka juga tidak sehat. Buah-buahan dan sayur-sayuran lazimnya dielakkan oleh ramai orang karena percaya bahwa wabak kolera yang dahsyat pada tahun 1832 berpunca daripada buah. Malah, ramai yang mengesyaki bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran terutamanya membahayakan kanak-kanak. Fakta asas tentang pemakanan ketika itu belum diketahui. Tambahan pula, makanan yang baik pun biasanya dalam keadaan tidak baik karena pemprosesan yang tidak bersih dan ketiadaan sistem penyejukan. Pemakanan hanyalah sebahagian daripada masalah kesehatan pribadi. Contohnya, tabiat mandi juga tidak memuaskan. Kebanyakan orang jarang mandi, dan sesetengah pihak berkuasa mendakwa bahwa rata-rata rakyat Amerika pada tahun 1830-an tidak pernah mandi sepanjang hidup mereka. Malah pada tahun 1855, Bandar Raya New York hanya mempunyai 1.361 tab mandi untuk 629.904 orang penduduknya. Dan pada tahun 1882, hanya sekitar 2% rumah di New York yang mempunyai sambungan air. Saranan untuk mandi pada malam Sabtu bukanlah gurauan. Pada tahun 1872, apabila Ellen White menyarankan agar orang yang sehat harus mandi sekurang-kurangnya 2 kali seminggu, beliau sebenarnya berada di barisan hadapan dalam aspek penjagaan kesehatan pribadi. Kebanyakan orang hari ini tidak menyadari betapa tidak sehatnya kehidupan pada pertengahan abad ke-19. Apabila kita membaca tulisan-tulisan Ellen White dan para reformasi kesehatan pada zamannya, kita perlu menilai mereka dalam konteks zaman kejahilan, penyakit, dan kematian yang mereka alami. Dalam hal kesehatan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena hidup pada zaman yang lebih baik. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.